Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang keramik Cina. Seperti yang diketahui bersama, Cina merupakan sebuah peradaban kuno yang telah ada sejak sebelum Masehi. Peradaban Cina juga membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Timur. Salah satu peradaban Cina yang memiliki pengaruh sangat besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Asia yaitu peredaran keramik kuno. Keramik yang berasal dari peradaban Cina memang dikenal memiliki kualitas yang sangat baik. Di Asia peradaban Cina lah yang mengawali produksi porselen. Yang pertama yaitu keramik dinasti Han. Seperti diketahui dinasti Han merupakan sebuah dinasti yang menghasilkan produksi yang memiliki ciri khas pertama pada peradaban Cina. Keramik-keramik pada masa dinasti Han mayoritas diproduksi dalam bentuk stoneware. Hal tersebut tentu terkait dengan penguasaan teknologi yang masih sangat sederhana pada masa dinasti Han. Pada masa dinasti Han sangat dominan penggunaan basir hijau dan basir hitam. Penggunaan basir pun masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Dari segi bentuk, keramik dinasti Han belum memiliki bentuk dan fungsi bervariasi. Bentuk dan fungsi masih disesuaikan dengan kebutuhan perkakas. Adapun ragam hiasnya masih sangat sederhana berupa rumah, hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan. Masa selanjutnya yaitu keramik dari dinasti Tang. Pada masa dinasti Tang, penggunaan basir keramik telah berkembang. Selain meneruskan penggunaan warna basir hijau dan hitam, masa dinasti Tang juga memperkenalkan penggunaan keramik basir merah. Penggunaan basir juga tidak hanya berupa pewarnaan monochrome tetapi juga terjadi pengkombinasian warna sehingga dalam satu produk keramik terdapat dua atau lebih kombinasi warna. Keramik produk dinasti Tang juga memakai bahan baku berupa celadon. Salah satu bentuk keramik yang cukup populer berasal dari dinasti Tang yaitu keramik yang dibuat dalam bentuk kuda. Keramik tersebut dikenal dengan kuda Tang. Selain itu, keramik Tang dikenal juga dengan penggunaan tiga warna dalam produksinya. Pada masa selanjutnya perkembangan keramik muncul di dinasti Song. Seakan bertolak belakang dengan dinasti Tang, pada masa dinasti Song lebih tenar penggunaan basir monokrome dalam pembuatan keramik. Produksi keramik pada masa Song telah memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan celadon dan kaolin dalam campuran keramiknya. Celadon dan kaolin merupakan bahan baku yang memiliki titik lebur yang tinggi sehingga teknologi pembakaran yang digunakan pun harus tinggi. Salah satu teknik pembuatan keramik terkenal yang muncul pada masa dinasti Song yaitu teknik pecah seribu. Produksi keramik dinasti Song yang dominan yaitu keramik berwarna hijau muda, putih, dan biru. Produksi keramik pada masa dinasti Yuan sebenarnya memperkuat karakteristik produksi keramik masa sebelumnya. Pada masa dinasti Yuan tetap digunakan penggunaan teknik pecah seribu. Warna produksi keramik masa dinasti Yuan pun tetap mempertahankan pewarnaan monochrome hijau muda, putih, dan biru. Salah satu produksi yang khas dari dinasti Yuan dan membedakan dengan dinasti lainnya yaitu penggunaan kombinasi biru putih. Penggunaan warna kombinasi biru putih marak digunakan pada masa dinasti Yuan. Masa keemasan produksi keramik Cina ada pada dinasti Ming. Pada masa dinasti Ming warna yang digunakan sangat beragam terdiri dari warna merah, hijau, biru, hitam, dan kuning. Keramik-keramik masa dinasti Ming sangat terkenal dengan perpaduan beberapa warna, atau polychrome. Selain itu, ragam hias keramik pada dinasti Ming sangat bervariasi dalam menggambarkan flora, fauna, dan manusia. Pada masa dinasti Ming juga keramik-keramik diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilihat dari ekspor keramik dinasti Ming yang menjangkau sampai ke Eropa. Oleh karena itu,
Masa dinasti Ming dikenal sebagai masa keemasan kemajuan seni dan budaya. Di Indonesia keramik-keramik masa dinasti Ming banyak berasosiasi dengan kesultanan maritim yang ada di Nusantara. Dinasti terakhir yang ada di Cina yaitu dinasti Qing. Masa dinasti Qing ditandai dengan penggunaan keramik kombinasi biru putih yang sangat masif. Masa dinasti Qing penggunaan keramik biru putih tidak hanya menggambarkan budaya dari daratan Cina tetapi juga pada masa ini keramik biru putih sudah memulai penggambaran dari budaya lain. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik, sosial, dan budaya pada masa itu yang telah melakukan kontak dengan negara luar. Pada masa dinasti Qing, umumnya produksi biru putih menggunakan bahan baku kaolin sehingga keramik yang dihasilkan lebih banyak berjenis porselen. Adapun ragam hias pada masa ini sangatlah beragam, mulai dari flora, fauna, dan hewan mitologi. Sejarah peradaban Cina terukir pada setiap dinasti yang menguasai wilayah tersebut. Keberadaan keramik pun tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dinasti yang mengawal peradaban Cina. Diketahui keramik Cina yang memiliki ciri khas mulai muncul sejak masa dinasti Han, yang berlangsung pada masa 206 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi. Perlu digarisbawahi di sini yaitu keramik Cina yang memiliki ciri khas. Sebelum dinasti Han tentu telah ada pembuatan keramik di Cina. Tetapi catatan menerangkan bahwa ciri khas teknologi yang mempengaruhi produksi keramik dimulai sejak masa dinasti Han. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Tang yang berlangsung sejak tahun 581 sampai tahun 907 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Shang yang berjaya pada 960 sampai 1276 Masehi. Kemudian ada dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai 1368 Masehi. Dilanjutkan dengan dinasti Ming, tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dan dinasti terakhir yang ada dalam peradaban Cina yaitu dinasti Qing pada 1644 sampai 1911 Masehi. Perlu diingat bahwa perpindahan antar dinasti tidak serta-merta langsung berpindah. Tetapi ada beberapa perpindahan dinasti yang terselip kekosongan penguasa. Hal tersebut ditemui pada perpindahan dinasti Han ke dinasti Tang, dan perpindahan dinasti Tang ke dinasti Shang. Sehubungan adanya dinasti yang mempengaruhi peradaban Cina maka perkembangan keramik Cina pun seiring dengan keberadaan dinasti-dinasti yang menjadi penguasa. Hal tersebut membuat setiap dinasti yang ada di Cina memiliki ciri khas tersendiri dalam keramik hasil produksi masanya. Adapun material yang umum digunakan dalam produksi keramik Cina yaitu kaolin, feldspar, dan kuartis.